Silakan falyatafaddal maskuran. Mana ini? Berarti gagal. Enggak, maksudnya itu sudah nyambung belum? Sudah beres belum? Masih mengang-mengung tuh. Dari Aldi salam maksudnya. Udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TV Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, tidak lupa kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal kita, tentu dengan segala kekurangan amal yang telah kita lakukan, sehingga mudah-mudahan menjadi bagian bekal yang terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjaga kita dari Ramadan yang telah lewat, mewariskan sifat-sifat yang menguatkan iman kita untuk yaitu menjadi bekal mengarungi 11 bulan sampai kita ketemu Ramadan lagi. Dan insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita mengambil fawaid dari kitab Al-Aqidah Awalan Law Kanu Ya'lamun. Dan pembahasan kita pada siang ini adalah pembahasan termasuk di antara mereka yang diancam dengan jahanam, termasuk minal mujrimin, para penjahat dalam agama adalah al-mubtadi' fi dinillah. Ini orang mereka membuat bid'ah dalam perkara agama Allah Ta'ala. Para ulama ketika yaitu menyampaikan tentang peringatan tentang bid'ah adalah berkaitan dengan bid'ah dalam perkara agama. Karena ada bid'ah dalam perkara yaitu dunia, yang para ahlul bid'ah banyak yang mereka memprovokasi manusia dengan yaitu menyampaikan berkaitan dengan bid'ah dalam perkara dunia. Seakan-akan para ulama yang mereka menjelaskan tentang haramnya bid'ah, tentang itu agar kita menjauhkan dari bid'ah, itu seakan-akan para ulama membid'ahkan atau dan mengharamkan semua hal yang berkaitan dengan perkara baru dalam perkara dunia sekalipun. Sedangkan para ulama ketika membahas bid'ah, semuanya adalah perkara yang berkaitan masalah perkara ini agama. Maka sering dibawakan definisi seorang ulama salaf kita, diantaranya Al-Imam Asy-Syatibi, ketika para ulama membawakan perkara bid'ah, di antara ungkapan beliau adalah bid'ah itu adalah tariqatun fiddin, yakni jalan agama, jalan agama. Sehingga keluar dari perkataan ini perkara yang berkaitan dengan dunia. Pada dunia dengan penemuan-penemuan barunya, ada listrik, ada internet, ada pesawat,
ada kereta api, ada mobil dengan segala perkembangannya dan seterusnya itu secara bahasa juga bid'ah, perkara baru, tapi bukan bid'ah yang dicela di dalam agama ini. Yang dicela dalam agama ini bid'ah yang berkaitan masalah urusan agama. Adapun perkara-perkara baru dalam perkara dunia, itu tidak ada agama yang berubah. Keberadaan mobil, keberadaan internet, keberadaan kereta api, keberadaan pesawat, keberadaan listrik, nggak merubah zikir dengan tata caranya, tidak merubah salat dengan tata caranya, tidak merubah amalan ibadah. Bahkan perkara-perkara dunia bisa membantu kelancaran kita di dalam menunaikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Contoh umpamanya, ketika ditemukannya pesawat, diciptakannya pesawat terbang atau kapal terbang, maka ini justru membantu orang yang mereka ingin haji, yang tadinya berbulan-bulan, butuh berbulan-bulan perjalanan laut, maka bisa menjadi waktu yang hanya 9 jam sudah sampai ke Madinah. Sehingga membantu. Dan tidak ada acara haji yang berubah. Beda dengan ketika bid'ah itu berkaitan urusan ini agama. Akan berubah agama itu. Umpamanya membuat bid'ah dalam perkara wirid dan dzikir ba'da salat. Ketika dia hadirkan, dia pelihara itu, dia buat rangkaian baru, wirid dan dzikir ba'da salat setelah salat, maka dzikir dan wirid yang sunnah akan hilang, akan berubah. Sehingga bid'ah dalam perkara agama ini akan merubah agama. Sehingga menjadi sebuah tampilan baru. Sehingga model baru dalam beragama. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-Ibu sekalian, maka bid'ah yang dicela para ulama, thariqatun fid-din, jalan agama, mukhtara'atun, yang diada-adakan. Artinya tidak ada dalil syar'inya dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, dari amalan para sahabat Nabi, radhiyallahu jami'an, nggak ada syar'inya. Sehingga nggak ada dalilnya. Memang kreasi baru. Mukhtaratun. Wadai syar'iyah. Yang menyerupai syariat. Syariat kalau dia tidak dilaksanakan, akan membuat pelakunya tercela. Demikian pula bid'ah kayak syariat. Sehingga karena dianggap itu seakan-akan syariat agama, sunnah agama, maka orang yang mereka meninggalkan bid'ah itu akan dicela. Sehingga akan dikucilkan, akan dicela, dibicarakan, bahkan dikatakan sesat. Padahal yang ditinggalkan ini perkara yang tidak ada dalilnya dalam agama. Dan contohnya banyak dalam tengah masyarakat kita. Orang meninggalkan sholat aja nggak dicela, maksudnya mereka tidak mencela, tapi kalau meninggalkan acara yang mereka buat-buat ini, wah dicela habis. Kemudian yuqsadu bisuruki aliha al-mubalaghah fi ta'abbudillah subhanahu wa ta'ala. Dan tujuannya dibuatnya bid'ah itu untuk mereka berlebihan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahmati Allah Ta'ala, ini para ulama ketika merangkan bid'ah diantaranya itu. Tapi seringnya ahlul bid'ah itu memprovokasi untuk membuat manusia marah, itu dengan mengarahkan bid'ah dalam perkara dunia. Contoh umpamanya, Bapak Ibu, di zaman Nabi ada nggak listrik? Buat nonton nggak ada. Oh, kalau gitu penjenengan besok ngeruduk ke PLN suruh matikan listrik karena listrik itu bid'ah, neraka. Ini provokatif banget. Sehingga orang punya pandangan, orang-orang mereka merangkak tentang bid'ah ini betul-betul akalnya sempit, nggak punya akal, dan seterusnya.
sehingga muncul kemarahan, kebencian yang sangat besar. Itu provokatifnya para pelaku bid'ah, para ahli bid'ah, sehingga memang penjahat-penjahat mereka ini. Sehingga mereka sangat provokatif dalam menggerakkan manusia membenci kepada yang betul-betul merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di sini membawakan beberapa catatan tentang perkara bid'ah. Yang pertama, al-mubtadi' bidinillah amalu mardudun ali. Ahlul bid'ah itu amalannya tertolak. Para al-bid'ah dalam perkara agama ini amalnya tertolak. Berdasarkan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan perkara dalam urusan agama kami ini, maka yang tidak ada ajarannya dalam agamaku, maka tertolak. Man amila amalan laisa li amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dalam agama kami, maka tertolak. Sehingga orang yang mereka mengadakan produsen bid'ahnya, yang mereka itu yang membuat bid'ah-bid'ahnya dan yang melakukan bid'ah, maka amalannya baik yang kreatornya maupun sekedar pelakunya, maka semuanya tertolak. Dan mereka suka banget memandang bid'ahnya itu sebagai sebuah kebaikan. Sehingga biasa rata-rata bid'ah mereka menyangka bid'ahnya itu adalah, dengan bid'ahnya itu dia sedang bertakarub mendekat kepada Allah, sedang yaitu mengamalkan sesuatu yang membuat Allah cinta kepada dia. Pada realnya sesat tadi, tapi dia merasa mendapatkan petunjuk. Realnya itu dia semakin jauh dari Allah dan agamanya, dan dia merasa semakin dekat dengan Allah dan agamanya. Maka dikatakan Allah di dalam ayat, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan. Katakanlah, maukah kalian aku kabarkan tentang orang mereka paling merugi amalnya? Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang-orang yang sesat dalam kehidupan dunia mereka, sehingga real hidupnya sesat. Di dunia mereka sesat. Sesat itu artinya menyimpang dari kebenaran. Fama ba'dal haqqi ila dhalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan semata-mata. Tapi perasaannya bagaimana? Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi mereka merasa sedang melakukan perbuatan baik yang mereka bisa yakini akan bisa semakin mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Realnya buruk, tapi perasaannya dia sedang melakukan kebaikan. Realnya sesat, tapi perasaannya sedang di atas petunjuk. Ini adalah orang yang mereka tenggelam dalam ini bid'ah, al-bid'ah, sehingga amalnya mardudun, ini amalnya tertolak karena tidak memenuhi syarat diterimanya, yaitu amal. Yang kedua, bahwa al-bid'ah al-mubtadi' fi dinillah, orang yang mereka, para al-bid'ah, para pelaku bid'ah, maka mereka hujibat anhu at-taubah, terhalang dari taubat, hatta yada bid'atahu, sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Taubat itu dasarnya adalah dia merasa melakukan keburukan, dia merasa maksiat, dia merasa menyimpang, dia merasa durhaka kepada Allah. Itu yang akan menggerakkan orang kemudian bertaubat kepada Allah SWT. Kenapa al-bid'ah dikatakan terhalang dari taubat? Bukan tidak mungkin taubat, mungkin saja.
Tapi sulit terhalang dari bid'ah, dari taubat. Kenapa? Bagaimana akan tergerak bertaubat kalau dianya sedang merasa sedang mendekatkan diri kepada Allah, sedang melakukan kebaikan, sedang bertakarub kepada Allah? Bagaimana dia akan bertaubat kepada Allah Ta'ala? Maka para salaf kita mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai iblis dibandingkan dengan maksiat. Karena al-bid'atu la yutab wal maksiyah yutab. Bid'ah itu lebih memungkinkan, bid'ah itu kemungkinan taubatnya kecil. Sedangkan maksiat lebih memungkinkan dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Karena para pelaku maksiat rata-rata mereka sadar bahwa mereka sedang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Walaupun juga tidak mudah pula ahli maksiat bertobat sudah tidak mudah pula. Tapi ahlul bid'ah lebih susah bertaubat. Karena tidak punya dasar-dasar dia untuk menggerakkan dirinya bertaubat, nggak punya. Bagaimana akan bertaubat? Dia merasa berbuat baik. Dia merasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sholat kok suruh taubat. Baca Quran suruh taubat. Sholawat kok suruh taubat. Sehingga dia bahkan mencaci maki orang mereka mengingatkan untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Maka ada sebagai sayang, sang menarik. Ketika ada seorang mereka, yakni sholat sebelum subuh berulang-ulang, harusnya cukup 2 rakaat. Atau dia melakukan sholat yang tidak ada tuntunannya dari Nabi. Ketika ditanyakan, apakah Allah akan mengadab saya gara-gara sholat? Kata ulama ini, Masya Allah, enggak. Anda tidak akan diazab gara-gara sholat. Tapi Anda akan diazab gara-gara menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah. Banyak orang mereka merasa menghidupkan ajaran agamanya padahal menyelisih apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka Nabi katakan, innallaha hajabal taubatan kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubatnya setiap ahli bid'ah sampai dia tinggalkan bid'ahnya itu. Selama dia merasa sedang melakukan kebaikan dengan bid'ahnya itu, maka mana mungkin dia akan tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan terhijab dari taubat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, bahwa al-mubtadi fi dinillah mal'unun. Para pelaku bid'ah mereka terlaknat. Terlaknat. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan, man ahdatha fiha hadatsan aw muhditsan fa'ali la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in. Barang siapa mereka mengadakan perkara baru dalam agama ini, membuat bid'ah atau melindungi ahli bid'ah, melindungi para pelaku kriminalitas, fa'alaihi la'natullah, baginya adalah laknat Allah, wal malaikah, dan laknat para malaikat, wan nasi ajma'in, dan laknat para manusia semuanya. Al bid'ah mal'un, terlaknat. Allah melaknat, malaikat melaknat, manusia melaknat. Tentu seorang muslim dia ingin dijauhkan dari kehidupan yang dilaknat oleh Allah SWT. Yang keempat, al-mubtadi fi dinillah mahrumun yaumil qiyamah. Al-bid'ah dari kiamat kelak dia akan terhalang, dia haramkan ayyarida haud,
yaitu untuk mendatangi haud, jadi menikmati air telaga haudnya Nabi. Di akhirat ada telaga Nabi, bahkan telaga yang spesial, namanya telaga Al-Kautsar. Telaga yang spesial, yang keistimewaannya tidak dimiliki oleh telaganya para nabi yang lainnya. Lalu Nabi mengatakan, ana faratukum alal haud, aku mendahului kalian mendatangi telaga haud. La yurfa'anna ilayya rijalun minkum, lalu dinampakkan, yakni manusia di antara kalian, sampai ketika kemudian aku telah dekat dengan mereka untuk mengajak menikmati air telaga haud, tahu-tahu mereka akan Rob, maka dikatakan apa? La tidak bidah, orang yang zalim, yang berbuat zalim kepada manusia, orang yang kejam, berbuat zalim, dan para pelaku dosa besar, mereka termasuk di antara orang yang akan terusir dari telaga haudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sebuah kerugian, sebuah itu kerugian, kebinasaan. Mereka terusir di telaganya Nabi. Sedangkan kalau mereka meminum air telaganya Nabi, maka tidak akan kehausan lagi. Yang kelima, bahwa al-mubtadi' fi dinillah, para pelopor bid'ah, para pelaku bahkan pelopor bid'ah, maka alihi ismuhu wa ismu man amila bi bid'atihi ila yaumil qiyamah. Dia akan menanggung dosanya, ditambah lagi dengan dosanya orang yang sesat melalui dia. Sehingga tentu ini sangat mengerikan. Bayangkan Anda menanggung dosa, Anda berbuat dosa, menanggung dosa Anda, dan Anda menjadi pemimpin dosa, sehingga banyak orang mereka melakukan dosa gara-gara Anda, karena mengikuti Anda. Maka Anda akan menanggung dosanya para pelaku, yakni bid'ah yang Anda sebarkan. Maka berapa banyak dosa manusia yang akan dia gendong tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Man sana fil islami sunnatan sayyi'atan kana ali wisruha wa wisru man amila biha min ba'di min ghairi ayang qusa min awsarihim syai'. Barang siapa membuat sunnah dalam Islam, sunnah yang buruk, di bid'ah, baginya adalah dosa dan dosanya orang yang mengikutinya, mengamalkan bid'ah yang dia sebarkan itu, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Sehingga alangkah sangat beratnya para pendakwa bid'ah, orang mereka mengajak kepada bid'ah, sehingga dia akan menanggung dosanya dan dosa orang mengikuti dia. Sehingga mereka membutuhkan kejujuran. Agama Anda jangan Anda serahkan kepada kelompok Anda atau kepada pemimpin Anda. Tapi agama Anda yang Anda betul-betul persis tahu ini adalah ajaran agama, Anda akan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Jangan hanya asal ikut-ikutan kepada manusia tanpa mau tahu tentang dalilnya.
Tapi fanatiknya sangat luar biasa, nggak tahu dalilnya hanya kelompoknya, tapi fanatiknya luar biasa, kayak berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Ini pendidikan hizbiyah. Di zaman kita kayak gini sangat banyak banget, sangat banyak banget. Orang yang penting pokoknya sudah masuk kelompok, ormas, organisasi, pokoknya udah beres. Semuanya nanti udah jadi beres. Ini pendidikan taklid dan pendidikan yang tidak bertanggung jawab, mendidik orang untuk mereka betul-betul yaitu bodoh selamanya, beragama cukup dengan mengikuti kiai, nggak perlu dia tahu tentang dalilnya. Yang keenam, al-mubtadi' fi dinillah la yasdadu bi bid'ati min Allah ila budan. Ahlul bid'ah itu mereka tidak menambah kepada Allah kecuali semakin jauh. Iya sih perasaannya dia mendekat kepada Allah Ta'ala. Tapi hakikatnya semakin menjauhkan dari Allah SWT. Khawarij itu dikatakan oleh Nabi, tahqiruna salatakum ma'a salatihim, wa siyamakum ma'a siyamihim, wa amalakum ma'a amalihim. Nabi mengatakan kepada para sahabat Nabi, kalian wahai para sahabatku akan memandang sholat kalian, puasa kalian, amal kalian tidak seberapa dibandingkan dengan orang Khawarij. Artinya ibadah mereka luar biasa, Masya Allah, sangat luar biasa. Tapi mereka itu dikatakan Nabi bagaimana? Yamruquna minad-din kama yamruqus sahmu minaramiyah. Mereka lepas dari agama kayak lepas anak panah dari busurnya. Melesat, sesat. Mereka sangka dengan amal itu menambah dekat dengan Allah, ternyata semakin membuat dia jauh dari Allah Ta'ala. Sehingga ketika ini seorang sahabat mendengar ayat Allah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Amal mereka itu nasibah, membuat payah, capek. Mereka telah berpayah-payah dengan amalannya, membuat mereka capek. Tapi mereka dilimparkan ke dalam jahanam. Saat itu, ada sahabat yang mereka ingat tentang amalannya orang Nasrani. Capek. Bayangkan, ingin jadi orang suci, masuk surga, dekat dengan Allah Ta'ala, mereka tidak menikah, rohbaniyah, mereka zuhud, mereka berada di gerejanya, beribadah, meninggalkan dunia, Masya Allah, luar biasa. Merasa dia mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tapi dia masuk dalam ayat, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Amalannya yang membuat capek itu nggak bermanfaat. Dia akan dilemparkan ke dalam, yaitu jahanam api neraka yang menyala-nyala. Maka jangan sembarang kita beramal. Beramal agama itu, yaitu mana dalilnya. Karena agama ini asalnya kita nggak dekat dengan agama sama sekali. Asalnya kita itu hanya taunya makan, minum, ya hidup dalam keadaan seperti ini. Agama itu diajarkan oleh Nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala. Sehingga untuk mengatakan dia beramal agama, itu membutuhkan mana dalilnya. Mana tuntunan Nabinya. Sehingga bukan ngarang-ngarang sendiri. Kalau ngarang sendiri sih nggak perlu turun Nabi. Nggak perlu diajarkan oleh Nabi. Pengaruh Nabi nggak perlu diutus oleh Nabi, dan nggak perlu diutus Nabi. Nabi datang untuk mengajarkan agama. Bagaimana cara beribadah kepada Allah SWT. Jangan sampai kita semuanya masuk dalam ayat Allah amilatun nasibah. Kita sangka amalan kita bertronton, tapi ternyata amalan kita semuanya nggak diterima oleh Allah Ta'ala karena nggak memenuhi standar diterimanya amal. Yang ketujuh, al-mubtadi' fi dinillah, para ahli bidah, mereka ini yusawidullahu wajah,
yaumul qiyamah, Allah akan menghitamkan wajah mereka dari kiamat kelak. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Hari ketika Allah membuat wajah putih berseri dan hari ketika membuat wajah mereka ini hitam. Kata para salaf kita, ini wajah yang berseri adalah wajahnya wujuh ahli sunnah. Wajahnya ahli sunnah. Dan kita minta kepada Allah akan memasukkan kita dalam kelompok ahli sunnah yang perhatian dengan sunnah Nabi. Dan wajah yang wataswatu wujuh dan wajah yang hitam pekat wajahnya ahlul bidah. Wajahnya ahlul bid'ah. Sehingga barang siapa yang dia ingin berharap wajahnya berseri, hendaklah dia berhias dengan sunnah, menjauhkan bid'ah. Yang kedelapan, al-mubtadi ma'a bid'ati fi nari jahannam. Ahlul bid'ah dengan bid'ahnya itu dia diancam di neraka jahanam. Yang pidato Rasulullah SAW sendiri, dan jangan baper, Nabi sendiri yang menegaskan, silahkan Anda renungkan, kalau Anda yakin itu adalah sunnah, ya silahkan aja. Yang Nabi mengancam tentang bid'ah, jangan sampai Anda sangka ibadah Anda sunnah, tapi ternyata bid'ah. Mayyahdihillahu fala mudhillalah. Pada siapa Allah berikan petunjuk, nggak ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pada siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Inna asdaqal hadis kitab Allah. Perkataan yang paling jujur adalah kitab Allah Ta'ala. Wa asanal huda Muhammad SAW. Dan sebaik-baik petunjuk Nabi SAW. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan yang perkara terburuk adalah yang dia dadakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang diadakan dalam perkara agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap yang sesat adalah yaitu neraka. Bapak Ibu sekalian, para pendengar Allah Ta'ala, tidakkah kita punya perhatian dengan hadits yang seperti ini? Yang mengatakan ini Rasulullah SAW. Para ulama kita, para dai kita, hanya membacakan, menyampaikan hadis itu. Bagaimana marahnya luar biasa kepada orang mereka menyampaikan hadis tentang bid'ah. Lebih menghinakan lagi, nadanya itu nada menghinakan. Ini disangkanya orang mereka itu membacakan hadis kayak gini, itu taunya hanya satu hadis itu aja. Lalu membid'ah-bid'ah ke manusia. Ya nggak terlalu kayak gitu. Sok-sokan. Sehingga dia sangka orang mereka menyampaikan hadis tentang masalah bid'ah itu taunya di situ aja. Apalagi lo laptop itu coba bisanya hanya baca di laptopnya mati, nggak lagi punya hafalan hadis. Masya Allah, orang kayak gini sok banget. Apa mereka nggak nyadar ya? Yang membacakan hadis para ulama, yang tahu, yang para ulama, para imam, yang hafal ribuan bahkan jutaan hadis. Lalu dengan sok-sokannya mereka anti dengan hadis yang bicara tentang ini mengingatkan tentang bid'ah. Ya tawaduk sedikit ketika berhadapan dengan nafas yang kayak gitu, seakan-akan ini kalau udah dengar kalimat bid'ah itu langsung jantungnya berdebar-debar, telinganya memerah, kemudian lidahnya pengen mengucapkan kalimat setajam-tajamnya, dadanya menjadi sempit, sesak. Bagaimana kan seperti itu, sedangkan dia rela bahwa Nabi adalah utusan Allah Ta'ala, dan yang mengucapkan pertama kali kalimat ini Nabi. Memang kita sih tidak mengingkari ada orang-orang mereka itu serampangan di dalam, yaitu membid'ahkan dalam masalah mengkafirkan, bahkan tanpa kaidah, sehingga awur-awuran, dan yang merusak. Tapi
Kita tidak boleh anti kepada kalimat-kalimat yang telah dibawakan, apalagi Nabi membawakan, para ulama membawakan, menjelaskan dengan panjang lebar, para sahabat mereka juga sangat itu menyampaikan, menekankan apa yang dibenci dari orang yang mereka menyampaikan perkara bid'ah itu. Menyampaikan urusan bid'ah sama dengan menyampaikan masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat, masalah haji, artinya itu semuanya juga merupakan bagian daripada ajaran Islam. Islam ini Allah hadiahkan kepada kita dalam keadaan ajaran yang sempurna, kamil, syamil, sempurna. Tidak perlu ditambah dan dikurangi. Semua yang sudah sempurna itu ditambah kurang akan menjadi cacat. Akan menjadi cacat. Jemari kita ini 5 itu terbaik. Kalau dikurangi 1 atau ditambah lagi 1, jadi itu tidak baik. Sehingga yang terbagus dia seperti apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul yang salah. Maka Allah pun telah menghabarkan kepada kita, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agamaku dan agama kalian, dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Allah sempurnakan agama ini, Allah sempurnakan Islam sebagai nikmat, kesempurnaan agama sebagai nikmat Allah yang sangat besar, dan Allah hanya ridha dengan Islam. Banyak orang yang mereka bahkan sampai yang sangat keterlaluan ke orang-orang liberal di antaranya itu berusaha untuk mengesankan banget Islam sudah nggak layak untuk dijadikan sebagai ajaran di zaman kita, sehingga memiliki semangat untuk merevisi agama, merubah-rubah agama. Ini yang sangat kasarnya atau yang sangat keterlaluannya. Seakan-akan minta maaf nih, seakan-akan otaknya itu lebih encer, otaknya lebih bagus, ilmunya lebih bagus, bahkan dibandingkan dengan Allah SWT. Apa enggak malu yang mengatakan seperti Allah Ta'ala, yang Al-Alim, Al-Hakim, Allah dat yang maha berilmu, yang maha bijaksana. Allah, ilmu Allah itu tahu yang lalu, yang akan datang, yang sekarang, yang terjadi, yang tidak terjadi, yang tidak terjadi, kok terjadi bagaimana, itu semuanya Allah tahu. Kalau Allah mengatakan agama yang sempurna, sempurna. Sempurna. Bahkan Nabi tegaskan agama yang syamil, yang menyeluruh. Ma yuqarribukum minal jannah wa yubaitukum minan nar ila qad buyyina lakum. Tidak ada perkara yang akan mendekatkan ke surga, menjauhkan dari neraka, kecuali telah diterangkan oleh Nabi. Antum memangnya menemukan perkara baru dalam satu amalan atau pemikiran yang memasukkan ke surga, yang itu tidak pernah diajarkan Nabi. Berarti antum lebih hebat. Antum beri top-top, manusia top-top, Masya Allah. Menemukan sesuatu yang tidak pernah Nabi ajarkan, Anda temukan, dan itu akan mengantarkan ke surga. Luar biasa. Luar biasa. Maka Imam Ahmad ketika dialog dengan Ahmad bin Abi Duat tentang Quran makhluk, yang dengan keyakinan Quran makhluk ini kerajaan sampai menangkap para ulama, memaksa mereka berkeyakinan kayak gitu, kemudian yang tidak mau ditangkap, dipenjara, disiksa, satu diantaranya Imam Ahmad. Nggak tanggung-tanggung sampai 3 generasi khalifah, generasi amil. Nggak tanggung-tanggung. Dan disiksa. Satu saat diberikan kesempatan dialog dengan Ahmad bin Abi Duat. Ulamanya, ulama kerajaan yang menjadi otaknya diantaranya Quran makhluk. Kata Imam Ahmad, ya Ahmad bin Abi Duat, saya mau tanya tentang keyakinan Quran makhluk. Apakah keyakinan itu yang didakwakan oleh Nabi, didakwakan oleh Abu Bakar, didakwakan oleh Umar, didakwakan oleh Utsman, oleh Ali? Katanya enggak. Masya Allah.
Ini al-bid'ah yang jujur, masih jujur. Al-bid'ah sekarang banyak yang pendusta. Tinggal pertanyaan kedua, tentang Quran makhluk. Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tahu nggak bahwa Quran itu makhluk? Kalau ternyata mereka tahu dan mereka tidak mendakwahkan Quran makhluk, kita lebih berat tidak mendakwahkan Quran makhluk. Kalau mereka tidak tahu dan teman-teman Anda dan teman-teman Anda tahu, Luka Ibnu Luka, kalau bahasa kita minta apa kayak pekok, dahlik pekoi, dahlik pekoi. Urusan agama, Nabi nggak tahu, Abu Bakar nggak tahu, Umar nggak tahu, Utsman nggak tahu, Ali nggak tahu, kamu dan teman kamu tahu. Luka bin Luka. Sampai kemudian sang khalifah yang setia melihat langsung meloncat sambil ngiki menutup wajahnya sambil ngiki, meloncat ke kamar. Itu juga ya yang dia ketahui oleh orang tua tadi itu. Mulai ada perubahan kemudian. Jatuhlah Ahmad bin Duwad di mata sang khalifah, dan Imam Ahmad mulai kemudian saat itu mulai dilepas, dan dakwah Ahlussunnah mulai kemudian mendapatkan angin baru. Di sini bagaimana Imam Ahmad berhujjah. Agama itu apa yang diajarkan Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Itulah hakikat Shiratal Mustaqim. Maka Allah telah menegaskan hakikat ini, jalan ini, wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'uhu. Ini jalanku yang lurus, udah jelas. Ikutilah jalan itu. Sehingga Allah telah terangkan dengan gamblang, dengan penuh dengan penjelasan, sampai kata Allah, liyahlika man halaka an bayinatin wa yahya man haya an bayinatin, agar orang yang mereka yaitu binasa setelah tegaknya hujah, jelasnya hujah ini, dan agar orang mereka hidup dengan sempurna di atas hujah. Agama telah gamblang, jelas. Sampai Nabi katakan, lailuha kanaria, malamnya kayak siangnya. Terang benderang. La yazighu ala yazighu anha illa halik. Tidaklah orang berpaling dari cahaya ini kecuali dia akan binasa. Wala tatabi subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lainnya. Kata para salaf kita, as-subul al-bid'ah was syubhat. Bid'ah dan syubhat. Yang akan menyesatkan di jalan Allah SWT, menceraikan kalian dari jalan Allah Ta'ala. Sehingga agama ini telah disempurnakan, sehingga jangan ada yang mereka menambah-nambah tentang agama ini. Maka sampai bagaimana sahabat Ibnu Mas'ud ketika beliau menegaskan tentang kewajiban kita beragama, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah, jangan membuat bid'ah. Ikutilah, itibaklah, jangan membuat bid'ah. Faqad kufitum, dengan cara begitu telah cukup bagi kalian. Kata Abdullah bin Umar, kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'ahan nasu hasanatan. Semua bid'ah sesat, walaupun manusia memandangnya itu baik. Banyak orang yang mereka itu memandang bid'ah itu baik, hakikatnya sesat. Ibnu Mas'ud pernah mendapatkan sekelompok orang membuat halaqah dzikir di masjid. Ada halaqah dzikir, ada komandannya, ada kerikilnya, lalu komandannya mengatakan kabiru mi'ah. Sabihu hayuha halilu mi'ah. Sabihu mi'ah. Supaya bertakbir, bertasbih, bertahlil 100 kali. Lalu mereka bertakbir, bertasbih, bertahlil 100 kali. Kata Ibnu Mas'ud kepada mereka, ya umat Muhammad, waihakum, ya umat Muhammad. Aduhai celakanya wahai umat Muhammad, alangkah cepatnya kalian itu sesat binasa. Itu loh, para sahabat Nabi itu masih mutawafirun, masih keliaran, masih banyak bertebaran di mana-mana. Pakaiannya itu belum usang, cangkirnya belum pecah. Walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwakan di tangan Allah Ta'ala.
innakum la ala milatin hiya ahda min milati Muhammad. Apakah kalian merasa di atas agama, di atas amalan yang lebih lurus dibandingkan dengan agama Muhammad? Semua perasaan al-bidah dengan bid'ahnya itu, mau nggak mau, kalau dia mau jujur, dia merasa lebih baik agamanya dibandingkan dengan Nabi. Nabi nggak mengajarkan, dia melakukan itu dan merasa itu yang lebih baik. Maka dia perjuangkan, dia nikmati, dia lakukan dengan sepenuh hati. Padahal nggak diajarkan Nabi. Berarti dia merasa lebih baik apa yang dilakukan tersebut. Atau yang kedua, muftatihu babil dalalah. Atau kalian akan menjadi para pembuka pintu kesesatan. Ini pelopor-pelopor kesesatan yang akan menggendong dosanya orang sesat ini setelahnya. Apa kata mereka? Wallahi ya Aba Abdurrahman, demi Allah wahai Abu Abdurrahman, ya bin Mas'ud, ma aradna ilal khairan. Kami tidak mengendaki kecuali kebaikan. Ini ungkapan mereka para pelaku bid'ah, yaitu semua pelaku bid'ah seperti ini. Tidaklah niat kami tidak lain kecuali kebaikan. Dia sangkanya akan kebaikan, maka dia merasa berbuat baik. Apa kata Ibnu Mas'ud? Wa kamin muridin lil khairan yusibah. Berapa banyak orang yang mereka mengendaki kebaikan dan mereka tidak sampai pada kebaikan mereka kendaki. Maka mereka ini kebanyakanlah para ini pengikut khawarij yang dikatakan Nabi, ya anna qauman yaqra'un al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Akan ada satu kaum yang mereka itu baca Al-Quran tapi nggak melewati tulang tenggorokan mereka. Terus sekalian, para ulama mereka betul-betul mengingkari bid'ah dan mengingatkan amal kita hanya akan diterima Allah ketika memenuhi kriteria ikhlas dan ittiba. Bagaimana kita mengikhlaskan amal karena Allah Ta'ala dan ittiba mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan tersebarnya bid'ah ini banyak sebab. Ada sebab karena kebodohan tentang agama, sehingga karena bodoh dia mainnya perasaan. Namanya bodoh. Orang kalau tidak mengikuti ilmu, ia tabiuna ila dhann wa ma tahwal anfus. Tidak lain yang diikuti adalah sangkaan dan hawa nafsu semata. Sampai ketika bid'ah tersebar, pelaku sunnah mereka menghidupkan sunnah menjadi asing, maka menjadi khuraba. Bahkan orang yang mereka memegang teguh agamanya saat itu seperti kalqabid al-jamr, seperti memegang bara api, butuh kesabaran yang ekstra. Kemudian sedikitnya ulama yang banyak para juala, sehingga yang ceramah, yang pidato, yang membimbing manusia para juala atau para ruwaibidah, segala ruasan jualan, orang mereka bodoh tentang agama, hatta idza su'ilu, ketika mereka ditanya, maka mereka akan menjawab tanpa ilmu, fatau bighairi ilmin, fadalu wa adallu. Akhirnya sesat dan menyesatkan manusia. Maka jangan sampai kita ini menjadi pelopor-pelopor bid'ah atau bebek para pelaku bid'ah. Termasuk di antara sebabnya tersebarnya bid'ah, taklid yang buta, taklid buta. Pokoknya derek Pak Kiai, derek Pak Ustadz. Apalagi ada statement-statement para kiai ini, agama itu ya kekuasaannya para kiai. Para kiai memegang kekuasaan ini agama. Masya Allah. Rusak berapa banyak para kiai yang rusak. Apakah kemudian otonomi agama akan celaka pada mereka? Agama kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah, pemahaman para sahabat Nabi, itulah yang akan menjamin orang betul-betul terjaga agamanya. Demikian dulu Bapak Ibu sekalian, para pemirsa rahmatullah ta'ala, mudah-mudahan manfaat sekedar sekilas berkaitan dengan peringatan-peringatan agar kita waspada dan agar kita betul-betul paling nggak punya niat beragama itu bagaimana memurnikan agama dan niat ittiba kepada Nabi, dan jangan punya perasaan sok-sokan bisa lebih baik dalam beragama dengan kreasinya, merasa lebih baik dalam beragama sebagaimana yang berkembang di tengah-tengah kehidupan kita secara umum. Demikian matur nuwun, jazakumullahu khairan, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan. Dan berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab, Ustaz, dan para pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung dan bertanya melalui layanan telepon di 021 823 6543 atau pertanyaan berupa pesan singkat WhatsApp dapat Anda kirimkan ke nomor yang sama, ke nomor 021 823 6543. Baiklah, para pendengar dan pemirsa, kita akan bacakan dari pertanyaan yang masuk di layanan pesan singkat WhatsApp. Di antaranya, nah, Ustadz, mohon nasihat bagaimana cara agar amalan-amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita yakin dengan hal itu. Demikian, Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Adapun bagaimana cara kita agar amal kita diterima oleh Allah Ta'ala, yang pertama adalah ya tadi kita ketika tahu syarat diterima amal itu satu ikhlas, kedua ittiba. Pertama kita berusaha untuk mewujudkan keikhlasan dan beramal. Perlu Bapak Ibu sekalian, perlu kita kembali ingatkan, ikhlas itu kalimat yang mudah banget tapi prakteknya super sulit. Sehingga para ulama bagaimana mengungkapkan bahwasanya ikhlas itu kalimat yang sangat agung tapi berat memang. Pilar yang akan membuat manusia itu ikhlas, satu, mengenal Allah sampai tumbuh kecintaan dan pengagungan kepada Allah Ta'ala. Di sini rahasia kenapa para nabi atau Nabiullah SAW pertama kali dakwahnya mengenalkan tentang siapa itu Allah, mengenal Allah, mengenal Allah, mengenal Allah, sehingga tertanam keyakinan hatinya, tahu siapa itu Allah Ta'ala, sampai tumbuh kecintaan kepada Allah Ta'ala. Sehingga sifat seorang mukmin itu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang mukmin itu sangat amat mencintai Allah Ta'ala. Tentu bagaimana akan tumbuh kecintaan kalau tidak mengenal Allah Ta'ala? Maka belajar Asma'ullah Al-Husna itu diantara satu wasilah kita mengenal Allah, sehingga kenal per nama Allah, mengenal sifat Allah, sehingga akan menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Ta'ala dan pengagungan kepada Allah Ta'ala. Orang yang mereka tidak mengenal Allah dan tidak mengagungkan Allah sehingga tidak muncul rasa cinta kepada Allah Ta'ala, susah untuk dia ikhlas. Bayangkan bagaimana akan ikhlas berbuat jika untuk yang tidak kita tahu, tidak ada kecintaan dan seterusnya, berat. Beda dengan para sahabat yang telah mengenal Allah sehingga mereka melepas harta, bahkan melepas jiwa mereka dengan sangat mudah karena Allah Ta'ala. Kemudian pilar yang kedua untuk ikhlas itu menguatkan keyakinan kita tentang yaumul akhir. Karena orientasi orang ikhlas itu adalah kampung akhirat. Tidak mencari dunia, tapi kampung akhirat. Bagaimana akan tumbuh orientasi kampung akhirat kalau kita tidak mengenal kampung akhirat? Maka dua pilar ini sangat penting, mengenal Allah dan juga yaitu menguatkan tentang orientasi kita kampung akhirat. Yang kedua, untuk kita bisa terima amalnya ikhlas, ittiba. Ittiba ini berkaitan dengan ilmu. Bagaimana kita tahu persis amalan itu adalah dituntunkan oleh Nabi. Maka di sini pentingnya kita belajar sehingga bisa ittiba. Tidak mungkin kita ittiba kecuali kita belajar. Sehingga ilmu adalah dasar yang akan mengantarkan kita ittiba. Nyun ngapunten Bapak Ibu sekalian, bagaimana akan ittiba kalau belajar agamanya setahun sekali, pas peringatan itu pun yang diundang pelawak. Lalu bagaimana kita akan ittiba? Bagaimana akan sholat yang benar? Bagaimana akan puasa yang benar? Bagaimana akan haji yang benar? Maka banyak pelaksanaan ibadah yang mereka salah-salah saja. Bayangkan, Masya Allah, sholat tarwih 23 rakaat, 7 menit, kilat khusus. Dan itu merasa ya nyaman-nyaman aja, merasa udah mantep ya sudah amalannya, yaitu merasa diterima oleh Allah Ta'ala. Ini usaha kita bagaimana amalan itu diterima Allah Ta'ala. Adapun memastikan amalan kita diterima nggak bisa. Yang ada bahkan perasaan seorang mukmin ketika sudah beramal, berusaha untuk kualitas yang sebaik mungkin, seikhlas mungkin, seittiba mungkin, tapi kalau sudah berkaitan dengan diterimanya amal, kita tidak bisa memastikan yang adalah harap-harap cemas. Dan itu sifatul mukmin. Walladzina yu'tuna ma atau.
wa qulubuhum wajilatun. Orang yang beriman itu di antara sifatnya adalah ketika dia beramal, akan beramal dengan berbagai macam amalan-amalan yang Allah perintahkan. Tapi ketika dia berpikir tentang diterimanya amal, hati mereka ada kecemasan, ada harap-harap cemas, ada kecemasan. Seandainya amal mereka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Di balik perasaan ini justru menimbulkan sifat positif. Dia tidak akan ujub. Dia akan sering muhasabah, meneliti amalnya. Dia akan memperbanyak amal agar ketika amal yang tunggal diterima, dia punya alternatif amal yang lain diterima oleh Allah Ta'ala. Dan kata Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya akan menerima amal dari orang yang mereka bertakwa. Sehingga bagaimana kita berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan takwa itu diantaranya dalam hal amal bagaimana dia ikhlas dan bagaimana dia ittiba. Sekilas itu yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan bagaimana agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk pendengar maupun pemirsa yang bertanya. Dan waktu pula yang membatasi kita di kesempatan siang hari ini. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam menutup perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Tafadhal Ustaz. Ya, Bapak sekalian, sebagai akhir kalimat dari pertemuan kita, berbahagialah kita ketika merasa kita mendapatkan hidayah Islam dan hidayah sunnah. Kata seorang ulama, nikmatani an'amallahu alaiya. Ada dua nikmat yang Allah curahkan kepadaku, la adri ayyuma afdal. Aku sampai nggak tahu mana yang lebih besar daripada dua nikmat ini. Yang pertama, an hadani Allah lil Islam. Allah yang telah memberikan kepadaku hidayah Islam. Yang dengan Islam berarti Allah menyelamatkan dari kekafiran, dan Islam dasar orang untuk mendapatkan jannah. La yadkhulul jannah illa nafsun mu'minatun. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin. Yang kedua, walam yaj'alni haruriyan. Allah tidak menjadikan seorang haruri, hawarid, ini al-bid'ah pada zaman itu. Karena ketika orang tenggelam dalam lautan bid'ah, maka ibaratnya dia berenang di kegelapan kesatan yang tidak bertepi. Maka ketika diselamatkan Allah dari bid'ah-bid'ah, itu nikmat yang sangat luar biasa. Dua nikmat ini, Islam dan sunnah. Maka doa Imam Ahmad adalah Allahumma amitna ala Islam, Allahumma ahyina ala Islam wa amitna ala sunnah. Ya Allah, hidupkan aku di atas Islam dan matikan aku di atas ini sunnah. Mudah-mudahan Bapak sekalian, Allah menjadikan kita memiliki kecintaan kepada Islam, memiliki rasa syukur yang besar kepada Islam, tentang nikmat Islam, dan betul-betul bagaimana kita bersyukur menjadi ahlus sunnah yang dijauhkan Allah dari bid'ah-bid'ah. Tentu nikmat ini diwujudkan dengan kita bagaimana merawat Islam dalam diri kita dengan mempelajari dan menghidupkan ajaran Islam di tengah-tengah kehidupan kita. Demikian matur nuwun atas segala perhatiannya, minta maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga ucapkan terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas bahasan kajian bermanfaat di kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga usaha beserta keluarga dan juga dapat kembali berjumpa di program kajian ilmiah di waktu dan kesempatan berikutnya. Tak lupa pula kami juga ucapkan terima kasih kepada para ikhwah yang turut membantu terselenggaranya program kajian di kesempatan siang hari ini. Maka demikianlah para pendengar maupun pemirsa Roja, kajian di kesempatan ini dari pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun, buah karya dari Syekh Abu Islam Saleh bin Thaha rahimahullahu taala, disampaikan secara langsung oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud hafizahullahu taala, dan semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat dan tambahan ilmu untuk kita semua. Simak kembali program kajian ini di waktu dan kesempatan yang akan datang di waktu dan juga jam yang sama. Kami pun undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.